Allah amanatkan kepada kalian. Awi diberi amanat jaga istri, istri diberi amanat untuk memelihara keluarga dan juga keturunan. Amanat sama manusia aja harus kita jaga, apalagi amanat sama Allah, jaminannya surga. Kalau ibu dititipin barang oleh temennya, barangnya ini benar-benar tidak cacat, saya yakin orang ini akan memberikan hadiah kepada kita karena dititipin dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak cacat. Apalagi kita dititipin Allah. Titipin Allah apa? Istri dijaga. Laki-laki itu tugasnya apa? Satu, qawwamuna. Apa qawamun? Pelindung. Apa qawamun? Pemimpin. Apa qawamun? Jagain. Jadi jagain istrinya kemana-mana digandeng. Ada batu, batunya tendang-tendangin tuh. Lewat batu, istri saya mau lewat. Kan kalau pengantin baru istrinya kesandung batu, yang disalahin siapanya? Batunya. Kalau kita sama laki kita udah 30 tahun nikah, kesandung batu, apa kata laki kita? Mata kemana? Masya Allah. Masya Allah. Tuh ya. Jadi amanat. Makanya karena amanat, untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah, benar-benar jaga 4T. 4T aja. 4T. 4T. Tahu T? Gimana hurufnya T? Awya Maira ya, karena amanat ini dari Allah, dijaga rumah tangganya supaya bisa melanggengkan 4T. T yang pertama, harus ada terus tahabbub, cinta yang menggebu. Baik yang nikah 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bawaannya kangen aja sama lakinya. Tuh tahabbub. Nah, kangennya pengantin baru sama kita beda dong. Gitu beda. Kalau pengantin baru kangennya apa? Kepengin narik ke kasur aja. Bener. Makanya jangan digangguin. Kalau pengantin lama enggak. Kalau dideketin berantem, kalau jauh nyariin. Itu pun tahabbub namanya. Kalau ada nih diomel-omelin, lakinya tidur terus diomelin. Kalau kerja gak pulang-pulang diomelin, kan bingung. Jadi ciptakan tahabbub. Cinta yang menggebu. Tahabbub ini kalau dalam Ar-Rum 21 mawaddah. Jadi cinta itu nggak pernah surut. Cintanya pengantin baru nafsu biologis wajar karena masih ada kekuatan. Kalau ibu diminta suaminya sehari 7 kali kuat nggak? Tuh. Tapi kalau pengantin baru beda. Jadi T pertama tahabbub. Tuh ya. Tuh. Cinta harus ada. Cintanya kita sama suami begitu. Bapaknya kemana ya dek? Kok ke masjid gak pulang-pulang? Padahal kalau di rumah diomelin. Ke masjid nih biasanya setengah jam. Dia ketemu Pak RT ngobrol di pos setengah jam. Saya yakin istrinya udah didadarin telur, bapakmu kemana dek? Itu namanya cinta. Padahal kalau datang dia omel-omelin juga, tapi nyariin. Kemana aja sih tadi mau? Padahal tadi nyariin. Tuh, ciptakan tahabbub. Itu yang pertama. Kedua, ciptakan apa dalam rumah tangga? Ta'awun. Ta'awun itu saling nolong. Jadi dua-duanya ringan tangan. Ira nyuci piring, Awi nolongin dek, diambilin air enggak? Nah, begitu suami yang bagus. Ira ngerendam cucian, ntar aku yang ngucekin. Nah, kalau nggak punya mesin cuci, itu namanya rumah tangga memang. Sama ketika Awi nyuci motor, Ira ngambilin ini bang, aku bagian yang ngelapin deh. Memang begitu rumah tangga, saling tolong menolong. Jangan cuek, kita mah masing-masing bu, bodoh amat. Yang ngapain nikah kalau masing-masing? Tahun. Habisnya sih bu laki saya gregetin sekarang, dulu ibu mau. Saya tanya kalau gregetin anak ibu berapa? Anaknya 5 kok gregetin. Gregetinnya dusta. Tuh. Ingat kalau lagi kesel berarti setan dasen dah. Jadi tahun saling tolong menolong. Melihat istrinya bawa cucian, sini AA yang ngangkatin. Begitu Pak Ghazali coba. Melihat istrinya bikin lontong yang banyak gitu, diem baik. Udah dikasih duit. Ya. Tapi kan ikhlas tuh, ta'awun. T yang kedua saling tolong menolong. Dan saling tolong menolong ini bukan hanya untuk keluarga inti, keluarga besar. Siapa keluarga besar? Dengan sebab nikah, Awi punya keluarga besar dari Irah. Dengan sebab nikah, Ari punya keluarga besar dari Alwi. Sehingga ta'awun ini tidak ada cukup suami istri, tolong menolong ipar kita, encang kita, bule kita, saudara kita, keponakan kita, kita tolong lewat nikah, berkah.
Ibu seorang yang kaya dengan sebab nikah, hartanya ngalir terus, ponakan kita nggak punya, udah sekolahin semua. Ini yang namanya ta'awun dalam rumah tangga, itu bukan untuk 2 orang, tapi banyak orang. Makanya kan kelihatan, coba ibu. Ibu kalau ziarah sama saya jalan-jalan, padahal oleh-oleh itu ada 5 dos, itu bukan untuk mulut kita. Kemarin ke Bromo apa gue dibeli kaos selusin, sandal selusin, buat siapa? Ponakan ini. Apalagi kemarin yang ke Mekah, semua beranak kopernya. Beranak. Korma nggak tamu-tamu beli 5 kilo, 10 kilo. Buat siapa? Keluarga dan sanak kerabat. Ta'awun ciptakan dalam rumah tangga. Harus ringan tangan untuk istrinya, istri pun ringan tangan untuk suaminya. Yang ketiga, ciptakan ta'afuf atau ta'afi, saling memaafkan. Buka surah An-Nisa ayat 133. Wasari'u ila magfiratin. Ali Imran 133. Ya maaf, Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu penting. Jadi ketika rumah tangga ini berantem, ketika rumah tangga ini selek, ketika rumah tangga ini saling kesel, ciptakan wal qadiminal ghaid, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas. Jadilah manusia yang mudah memaafkan kepada pasangan kita. Maafin, biasa. Nyambel keliru ngambil garam, keliru ngambil gula. Ambil gulanya 2 sendok. Nggak enak, diem. Kan Rasulullah begitu. Sama seorang suami, ketika suami melakukan kesalahan, habis mandi anduknya berantakan kemana-mana, naruh sandal berantakan. Tugas kita ngerapin, nggak usah pakai ngomel. Karena kita ngomel, awas lo ya kalau naruh anduk di atas sepeda. Lah peraturan macam apa? Maafin, timbang perkara sepele begitu. Jadi saling memaafkan, karena pasti nanti ada kisruhnya, pasti ada konsletnya. Nggak mungkin rumah tangga itu damai terus, kita nggak akan bisa naik tingkat level orang yang iman. Jadi harus diuji supaya kita bager. Kenapa ibu kuat menghadapi rumah tangga? Semakin banyak ujiannya kita semakin tegar. Makanya dengan sebab nikah kita punya toleransi yang sangat tinggi. Ta'afuf. Yang keempat, ciptakan apa? Tadi pertama apa? Tahabub. Kedua, apa? Tasyukur. Ta'awun. Yang ketiga, ta'afi. Yang keempat, ciptakan tasyawur. Tasyawur, saling musyawarah. Wasyawirhum fil amrillah. Kata Allah, bermusyawarah kalian ketika ada sebuah persoalan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu punya azam, ketika kamu cita-cita, ketika kamu punya keinginan dalam sebuah rumah tangga kamu, fatawakkal 'ala Allah, maka gantungkanlah kepada Allah. Maka semua bermusyawarah. Kita mau ngontrak di Cibinong, apa ngontrak di Jajar, apa beli rumah di Cibinong, apa beli rumah di Jajar. Musyawarah, uangnya belum cukup, ya udah ngontrak, nggak masalah. Yang penting dinikmatin oleh berdua mah enak. Nikah itu asal ridho dua-duanya. Jangankan hidup di bawah kontrakan, hidup di bawah kolong jembatan pun jadi kalau dia niatkan memang belum dikasih Allah rezeki, nikmat sebuah nikah. Makanya tasawur, saling musyawarah. Musyawarah, gajinya berapa? Segini. Untuk ibu segini, ini segini, adik segini. Istri yang soleha harus ngingetin ibu dulu. Karena bagaimanapun juga orang tua itu menjadikan pintu keberkahan dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita ingin berkah, utamakan ibu kita. Siapa ibu kita? Ibu dari suami kita. Siapa ibu kita? Ibu kandung kita. Siapa ibu kita? Bule-bulenya dari suami dan bule saya atau istri. Itu adalah ibu kita, muliakan. Makanya Ira semoga menjadi istri yang soleha. Sehingga kalau Abi gajian langsung ke rumah mamanya, biarin. Kan kadang ada istri yang nggak soleha. Suaminya di ultimatum, awas lo ya Pak ya, awas lo liatin. Kalau ke rumah mak lo liatin. Sampai kadang ngasih maknya duit, bu, lipetannya kecil banget nih, saking takutnya sama bini. Mama nih ya, jangan bilang Ira ya mak ya, ini kecil, saking takutnya. Tetapi kalau istri yang soleha justru memberikan kesempatan ayah, abang, kasih mama dulu. Dengan sebab ngasih mama, rizki kita semakin barokah. Jangan hitung-hitungan, supaya Allah tidak ngasih hitung-hitungan kepada kita. Jadi itu 4T. Dan 3 tadi yang bisa
Taat nomor 1 kepada Allah, taat yang kedua kepada Rasulullah, taat ketiga kepada suami, taat keempat kepada kedua orang tuanya. Nggak usah pakai diminta, langsung diangkat derajatnya oleh Allah lewat pernikahan ini. Semoga barokah. Ya, itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pengantin baru khususnya, umumnya pengantin yang lama. Kita nanti pulang ngaji, jangan manyunin laki kita. Ini tanggal tua, bila perlu nanti nyampe nih Pak makan berkat berdua yuk. Kata laki kita, tumben kesetanan nih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan. Saya mau ada acara ke Cipayung. Semoga lancar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.